Setan itu dalam mengganggu manusia satu senjatanya kemur. Dalam arti kemur itu menggoda, mengganggu betapa beratnya, betapa enaknya gitu kira-kira. Ketika tidur pada saat subuh dibuka bolak-balik banyak yang tidak mau. Kemudian ada senjatanya paku. Paku ini mengibaratkan yang ditebar di jalan betapa seakan-akan beratnya kaki ini untuk melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Tidak lupa mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Dan karena nikmat Allah itu sampai pada saat ini kita masih bisa menyaksikan padang bogor di pantai kita, dan masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh manusia lain. Dan insya Allah kita ada nilai plus karena masih mau dan mampu melaksanakan menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Barangkali sekian ribu umat Islam yang mau dan mampu untuk pergi ke masjid berjamaah atau sholat berjamaah, ini barangkali bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Karena jamaah itu hawane itu biasanya abot banget kalau tidak biasa. Karena apa? Karena memang di situ Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang begitu besar bagi orang yang berjamaah. Tentu balane setan-setan itu tidak akan tinggal diam. Nah, itu kira-kira seperti itu. Banyak ada senjatanya yang berupa cara bahasa bukan kemur. Setan itu dalam mengganggu manusia satu senjatanya kemur. Dalam arti kemur itu menggoda, mengganggu betapa beratnya, betapa enaknya gitu kira-kira. Ketika tidur pada saat subuh dibuka bolak-balik banyak yang tidak mau. Kemudian ada senjatanya paku. Paku ini mengibaratkan yang ditebar di jalan betapa seakan-akan beratnya kaki ini untuk melangkah. Dan kemudian yang ketiga adalah tepung yang kita berikan di mata, itu kira-kira, sehingga kita ini alhamdulillah insya Allah termasuk orang yang berjemaah karena masih mau dan mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan mudah-mudahan termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kita lanjut Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa kemarin atau minggu lalu kita mengkaji betapa Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan Nabiullah Musa alaihi salam dalam rangka akan bertempur atau berdakwah kepada Raja Fir'aun, dan satu mukjizat yang luar biasa, tongkatnya bisa beratas izin Allah bisa berubah menjadi ular yang besar. Selain daripada itu ada mukjizat lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yatakaila jalahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra. Ketika Nabi Musa sudah disuruh ngambil, suruh pegang ularnya, dan kemudian sudah berubah menjadi tongkat kembali dari ular, maka kemudian adanya waktu biadakan kempito apa? Kempito tangan, kempit itu ketika Badung itu kempit, ini kita pakai ya kami penjugensi itu penjugensi Michael. Kempito tanganmu yang akan Musa jelajah ikan bune. Ya berjani gini malah ketika kira-kira. Kemudian keluarkan tahrus bayda'a min ghairi su'in ayatan. Kemudian keluarkan, dan setelah dikeluarkan tangan itu kemudian akan tangan itu bersinar yang luar biasa. Nah, demikian itu adalah ayatan tanda-tanda kekuasaan yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang pertama mukjizat tongkat menjadi ular, dan yang kemudian tangan dimasukkan ke baju itu kemudian berubah menjadi sinar yang bersinar dengan asbab apa? Nanti ketika bertempur dengan Fir'aun itu ternyata tukang sihirnya Fir'aun itu juga mensihir yang siang bisa menjadi petang gitu kira-kira. Jadi untuk kesana. Nah, demikian itu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda-tanda kekuasaan yang besar supaya si Nabi Musa ini pede di dalam melawan Raja Fir'aun. Setelah itu selesai, maka Allah berfirman, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu kepada Fir'aun, di mana Fir'aun itu sesungguhnya adalah orang yang sombong, orang yang lacut, orang yang sopoiro gede gitu. Nah, pada saat ini kemudian setelah Nabi Musa menerima perintah ini, kemudian qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi. Kemudian doanya Pak, Rabbi Shrahli itu aslinya doanya Nabi Musa yang masih diabadikan di dalam Al-Quran dan kemudian masih sering kita baca. Rabbi Shrahli ya Allah Gusti mugi ngatakan mugi jembaraken panjenengan jumaken dojo hati kula. Itu artinya. Rabbi Shrahli biasanya orang ngarep pidato kita Rabbi Shrahli sadri. Ya Allah, mugi panjenengan jembaraken hati mana
mudah-mudahan semoga panjenengan Allah memberikan mudah pada lisan saya. Ada mudah itu mudah untuk dicerna. Sebab wong ngomong itu kadang-kadang orang sing gampang ditoto, orang sing angel bener, apa juga banyak. Mah, bapak-bapak, ibu-ibu sudah sekalian, maka oleh karena itu kemudian daripada itu, oleh karena itu sebab itu dan sebagainya benar. Ada. Lah maka dari itu apalagi Nabi Musa itu adalah celat ya, celat yang pada saat itu makan hawa itu sehingga tidak bisa ceplok. Maka dari itu sirli amri, mudahkan ringankan urusan saya, wahlul tentang lisani, dan bukan panjenengan menjadikan lancar dan menjadi benderang itu pada lisan saya. Ya qawli, maksudnya apa? Ya qawli, mudah-mudahan orang yang saja bicara Fir'aun terutama itu memahami apa yang saya sampaikan. Dan karena Nabi Musa ini sendirian, maka waj'alni waziran min ahli, dan jadikanlah, buatlah kula nyuwun wonten pengganti pembantu waziran min ahli saking sedherek Allah. Siapa itu? Haruna. Intinya Nabi Musa minta supaya Harun saudaranya itu juga diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bapak Ibu dan saudara sekalian, banyak doa-doa yang dilaksanakan, diamalkan oleh orang-orang terdahulu yang oleh Al-Quran masih didokumentasikan supaya kita membaca. Contoh ini doanya Nabi Musa. Ada lagi doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Adam yang paling apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dengan Nabi Adam yang sampai dengan sekarang masih kita baca. Rabbana Gusti zalamna, sesat saya, dolim saya, karena ketika itu sudah dilarang untuk tidak makan buah kopi, kemudian pas melanggar, maka Rabbana zalamna anfusana, Gusti saya ini sesat, diri saya ini sesat, wa illam taghfir lana, jika panjenengan tidak memaafkan kami, maka lanakunanna minal khasirin, kami ini termasuk orang yang merugi. Ya ini doa minta ampun. Itu dengannya Nabi Adam. Kemudian ada lagi yang dia berikan dalam Al-Quran, doanya Nabi Yunus ketika ditelan ditelan ikan. Ternyata Bapak Ibu dan saudara yang melihat itu di dalam lautan itu besar-besar ikannya. Kemarin ada, saya tidak tahu persis itu berapa tidak, tapi divisualisasikan di YouTube itu kira-kira ini ya, iwak motor itu yang mampu menelan orang hidup-hidup, bahkan di situ juga ada 1/7 orang itu untuk gede nih Pak. Nah, apa itu doanya? Doa daripada Nabi Yunus adalah inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya ya Allah, kami ini orang yang zalim. Nah, setelah zalim kami dia sesat itu kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diselamatkan oleh Nabi, oleh apa jenenge dewa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya Nabi. Terus yang apabila kita amalkan juga bagus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ini membawa
ini membawa takdir masing-masing. Apakah takdir bisa dirubah? Bisa. Dengan apa? Dengan doa. Maka terkaitan dengan doa ini, Allah yang membuat takdir itu, membuat ketentuan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi Allah tidak ada halangan apa-apa kalau ingin berubah dari takdir, tentuan. Nah, kita biasanya bisa minta pada Allah berdoa supaya takdir kita itu diubah. Ya semata-mata kita tidak tahu, misalnya kalau rezeki sulit, nah kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu bisa saja dikabulkan, yang semula sulit bisa menjadi lancar. Nah, ketentuan pula orang itu tidak pasti, Pak. Tidak pasti seorang kiai kemudian husnul khotimah. Tidak pasti orang yang kualat banget itu akan su'ul khotimah. Ini sebagai contoh bahwa kiai yang namanya Barseso itu ribuan santrinya, tetapi kemudian akhirnya apa? Dia su'ul khotimah karena keganggu daripada seorang yang minum. Ini kalau terangke kesuwen ya, karena semula minum di bujuk kayu setan, kemudian wanita ada suket, kemudian akhirnya Barseso, Kiai Barseso ini menjadi orang yang su'ul khotimah, berakhir dengan jelek sekalipun seorang kiai. Ada juga seorang pembunuh, sudah 99 orang yang dibunuh. Kemudian dia mau bertobat dan akan menemui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk bertobat. Di jalan ini ketemu dengan orang. Tanya, kan kalau besok ini kira-kira aku juga semata ini wong 90 songo. Arab ketemu kanjeng Nabi, ketemu kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira aku iso di Madinah kalau Gusti Allah ora dijawab, ora iso. Terus 90 songo kaget ada mata ini. Tanpa sadari, lantas pula orang yang mengatakan tidak bisa itu, tidak Singapura. Nah, kemudian terus melaksanakan perjalanan pada kanjeng Nabi. Sebelum ketemu kanjeng Nabi, kemudian dia telah meninggal. Nah, malaikat ini rebutan, malaikat pahala, malaikat siksa, dan malaikat pada siksa rebutan. Rayu wong. Kenapa? Lah ini kan malaikat siksa. Lah ini kan orang yang sudah membunuh 100 orang. Berarti ini orang saya. Ya nggak bisa. Sekalipun begitu kan dia sudah bertobat. Allah maha menerima tobat. Ini orang saya. Dan makanya bosok-bosok yela-yela. Akhirnya ada satu ketentuan, suruh ukur, diukur jarak antara omahe wong kuwi karo nggon mati. Nggon mati ini karo daleme Kanjeng Nabi. Nah, ternyata lebih dekat kepada rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat akhirnya, maka ini termasuk orang yang husnul khotimah. Ini satu pelajaran bahwa doa penting. Sekalipun kita ahli sholat dan ibadah, penting untuk selalu berdoa mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan termasuk orang yang husnul khotimah. Jangan merasa saja ibadah saya bagus banyak dan sebagainya, tetapi tetap sebagai hamba kita tidak tahu takdir kita nanti akan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kita minta andai kata su'ul khotimah, takdir kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita itu nanti
takdir yang kedua menjadi takdir yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.